Broil. Seorang cucu perempuan bernama Chance menjalani hukuman untuk tinggal bersama kakeknya yang kejam, August, setelah insiden di sekolahnya. Ibunya John menyewa koki untuk meracuni August. Rahasia mengerikan keluarga terungkap malam itu. Chance menyadari bahwa menjadi salah satu anggota keluarga The Sinclair harus siap berumuran darah. Film dibuka dengan scene ketika dua orang gadis mengobrol di dekat api unggun. Gadis ini bercerita kepada temannya bahwa dia seharusnya bahagia menjadi anak dari keluarga Sinclair. Namun sepertinya tidak. Berpindah ke sebuah klub malam, gadis tadi memasuki ruangan dan dipergoki oleh dua gadis lain yang merekamnya. Gadis yang masuk ke dalam rekaman itu marah dan memukuli dua gadis tadi. Di sebuah ruangan, gadis tadi tidak sadarkan diri dan pihak sekolah mencoba menelepon keluarganya. Ada yang aneh, ketika sedang menelepon keluarga gadis itu untuk mengatakan ia diskors, gurunya yang memakai kalung sontak kaget dengan lehernya. Tak lama, tanda salib di ruangan itu pun berubah menjadi terbalik. Di rumah, gadis yang diskors tadi akan ditinggal pergi oleh ayah ibunya. Ia diminta ibunya untuk menjaga Luck, adiknya. Ibunya mengatakan ada hadiah ulang tahun dari bibinya. Gadis itu turun ke bawah dan membuka kado dari bibinya. Ibunya juga berpesan untuk tidak lupa menginfus dirinya. Di malam hari, gadis itu sambil menjaga adiknya, ia memasang infus dan berkata kalau tidak lama lagi adiknya juga bakal melakukan yang sama. Keesokan harinya, Chance, nama gadis itu, akan diantar ibunya ke sekolah. Dan sampai di sekolah, Chance berbuat onar lagi ke teman perempuan yang sudah dipukulinya kemarin. Pihak sekolah menelpon ibunya yang sedang bertemu dengan kakeknya, yaitu kakek August, yang juga dihubungi pihak sekolah pertama kali Chance bermasalah. August meminta ayah ibu Chance untuk menyelesaikan 100 panen lagi, namun mereka tidak mau. Dan permintaan kakek August adalah menukar Chance untuk tinggal bersamanya jika orang tuanya tidak mau lagi menyelesaikan panen. Chance dianggap August memiliki darah Sinclair dan harus diteruskannya. Ayah ibu Chance menjemput Chance, kemudian mengantarkannya ke rumah August. Chance protes karena ia seperti di penjara tinggal di sana. Namun ayah ibunya tetap saja meninggalkannya. 1 tahun sebelum hari panen, Chance berjalan di hutan dan dihampiri pamannya yang mengancamnya jika Chance berniat kabur. Pamannya menyuruh Chance membaca buku yang ada di kamarnya. Di rumah August, Chance membaca buku dan bertanya kepada kakeknya itu, siapakah mereka sebenarnya. August mengatakan jika keluarga Sinclair memiliki anugerah dan kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Keesokan paginya, Chance melihat ke jendela kemudian menangis di balik pintu kamarnya. Dan terdengar suara wanita yang tidak diketahui siapa mengatakan akan membawa Chance pergi dari sana. Scene berlanjut ketika Chance turun dan terkejut mendapati seorang koki yang sebelumnya tidak pernah ia temui. Koki itu merupakan manusia yang aneh. Ia membuat pizza kemudian memberikan racun dari sebuah botol yang sudah ada inisialnya. Koki itu pergi dan di jalan bertemu seorang remaja nakal. Koki itu pun halu karena seperti melihat sesuatu kemudian membegal remaja pria tadi hingga mati. Kebiasaan Koki itu selalu membeli kopi di pinggir jalan hingga ia disebut tuan 2 kopi hitam. Setelah membeli kopi, ia selalu menggambar emotikon senyum. Ia bekerja di sebuah kafe kecil dan siang itu seorang wanita menghampiri temannya Koki tadi yang sepertinya juga pemilik kafe itu. Sepertinya wanita itu memberikan ancaman kemudian pergi. Film ini merupakan adegan kilas balik yang diceritakan oleh Chance dan temannya di awal ketika berada di dekat api unggun. Keesokan harinya, Mickey, wanita yang merupakan asisten ibunya Chance, datang kembali ke kafe milik Fred, teman pemilik kafe tempat Koki aneh tadi bekerja. Fred mencoba mengamankan Koki itu, dan ternyata Mickey tidak datang sendirian. Ia bersama ibu, ayah, dan juga Luck, adik Chance. Ibu Chance menunjukkan sebuah tanaman, dan Koki itu menjelaskan bahayanya tanaman itu bagi nyawa manusia. Mereka berencana akan memanfaatkan Koki itu untuk merayakan acara tahunan di rumah August, dan meminta Koki itu membunuh kakek August dan memberikan bayaran mahal. Ayah Chance mengarahkan pisau ke Fred, sepertinya akan membunuh Fred. Ayah ibu Chance dan juga Sid, Koki aneh tadi sampai di rumah August. August menghampiri mereka dan menyuruh John, ibu Chance, menemui Chance. Sementara Sid tinggal di taman bersama August. Dan August meminta Sid memasak makanan dengan lezat dan jujur. Di dapur, August memberitahu Sid masakan apa saja yang ia inginkan. Sementara di sisi lain, di kafe milik Fred tadi,
Mickey membahas kekuatan yang dimiliki Sid. Mickey mengatakan ia memanfaatkan Fred agar bisa masuk ke keluarga Sinclair. Namun Fred mempengaruhi Mickey dan akhirnya Mickey melepaskan ikatan tangan Fred. Di depan, terdengar November yang sedang mengganggu seorang anak perempuan kecil dan ibunya. Namun dihadang oleh seorang pria dan November memukuli pria itu. November mencoba masuk ke cafe Fred dan akan ditembak oleh Mickey, namun tidak kena. Kemudian di dalam sudah ada Bibi April, bibi dari Luck dan Chance, memanggil Luck untuk mendekat kepadanya. Scene berpindah di rumah August. Chance bertemu ayah ibunya dan August menyuruh Chance mengganti pakaiannya. Kemudian membersihkan pecahan botol yang ia pegang karena terkejut melihat Sid. Chance kembali dan langsung saja akan memakan roti di meja. Sid berteriak marah dan Chance heran. Kemudian Chance mengambil kecambah yang ada di dekat roti itu. Dan John marah kepadanya kemudian pergi. August mengajak Sid pergi dan tinggal Chance sendirian di dapur. Sid kembali ke dapur dan langsung bertanya kepada Chance, sebenarnya siapa mereka? Chance menjelaskan jika ia tidak bisa terkena sinar matahari dan harus melakukan infus secara rutin. Sid mengatakan kalau Chance adalah vampir. Sid mendengar suara teriakan kemudian beranjak dari dapur dan membawa pisau. Ternyata ada April, anak August yang baru saja datang membawakan sebuah daging segar. August mengajak Sid ke dapur dan memberikan daging itu ke Sid. Sid merasa ada yang aneh karena dagingnya masih sangat segar. Ketika akan malam, Sid yang dihampiri John dan ayah Chance berbincang. Dan Sid menyarankan kepada John untuk lari saja malam ini jika ingin selamat. Di meja makan, semua sudah berkumpul. Sid diperintahkan August untuk makan hidangan pertama kali, dan August memotong bagian yang ada kecambahnya, kemudian memberi suapan kepada Sid, dan Sid tanpa khawatir memakannya. Chance disuruh pergi oleh August. Chance kembali ke dapur. Ia mengatakan semua anggota keluarganya lengkap, kecuali Paman November. Sid memintanya untuk bersembunyi jika ingin selamat. Di meja makan, August meminta semuanya menutup kepala dengan kain putih, dan setelahnya August menyuruh John untuk memakan hidangan. John memakan dan kemudian membuangnya lagi dari mulut ke piringnya. Sementara December mempersiapkan pisau di balik pahanya. August langsung saja menertawakan John. John berdiri dan mengajak anggota keluarga lainnya untuk bersekongkol dengannya dan mematikan August. Hanya December yang mau. April menjelaskan dia menemui Mickey hari ini, dan John langsung saja bertanya di mana Luck. April memakan daging yang sepertinya itu adalah daging Luck yang dibawanya tadi. John berteriak dan dicekik oleh August hingga mukanya keriput. December ditusuk dari belakang oleh April dan May tidak terima dengan keadaan ini. November datang. Keluarga Sinclair sedang memakan mayat John dan December. Di ruangan lain, Sid dan temannya penjual kopi itu diikat. Kemudian May datang melepaskan mereka dan memberikan petunjuk apa saja yang bisa mematikan Sinclair. Sid dan gadis penjual kopi itu dibawa ke hadapan August. August mengajak Sid untuk terlibat dalam keluarga Sinclair, namun Sid tidak mau. Di balik pintu, November mendatangkan Fred. Fred dibunuh oleh Sid karena mengatakan mereka memanfaatkan Sid, dan Sid merasa dibohongi oleh Fred. April mencari Chance dan menemukannya. Chance memukul kepala April kemudian menusuk mata April dengan pisau. Chance berpindah tempat dan disusul April, kemudian berhasil ditangkap olehnya dan dibawakan ke hadapan August. August mengatakan jika Chance ingin bebas, ia harus membunuh Dakota penjual kopi terlebih dahulu. Setelah mencoba membunuh, akhirnya Chance yang tertusuk pisau oleh Dakota. Scene berpindah ketika Chance bertemu perempuan di tempat lain di taman yang ada api unggunnya tadi. Di sana, Chance akhirnya mengetahui kalau itu adalah Luck adiknya dan bertanya mana ayah dan ibunya. Luck menceritakan kalau waktu di tempat itu lebih cepat dari yang lainnya dan mengatakan Sid sedang menghitung mundur untuk mendapati Arch Hemlock bereaksi terhadap keluarga Sinclair. Kemudian Luck mengajak Chance segera pergi sebelum August menemui mereka. Scene berpindah lagi di rumah August. August meminta November membawakan manusia lain, dan yang datang adalah teman Dakota penjual kopi. Kemudian, tiba-tiba Sid kerasukan seperti pikiran halu yang selalu menghampirinya hingga ia membekal remaja pria malam itu. Sid berlutut di hadapan August dan mereka membawanya keluar. Sid sepertinya akan dibunuh. Sid menghitung mundur dan ternyata ya,
keluarga Sinclair mati satu persatu. May mendekati ayahnya dan menusukkan pisau ke ayahnya. Scene berlanjut ke rumah August dan May berbincang ke Sid untuk apa ia hidup jika seluruh anggota keluarganya telah mati. Tiba-tiba wujud May menghilang dari hadapan Sid. Tinggallah Sid dan Dakota di sana. Mereka akan pergi, dan di luar Sid bertemu penjual kopi yang ia sukai itu. Dan ternyata gadis itu adalah kakaknya sendiri. Sid kembali ke rumah bersama kakaknya, dan Luck di alam lain masih bersama Chance dan memberitahu Chance kalau Sid sudah terbebas dari pikiran halunya selama ini, dan mengatakan Chance akan baik-baik saja. Scene berpindah di rumah August, dan Chance hidup kembali. Film pun selesai.